أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi gfirli wali walidayya walil mu'minina yaumal hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kabar teman-teman semuanya hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya, dan bisa beraktivitas dengan lancar. Apapun aktivitasnya, yang penting aktivitasnya adalah aktivitas yang halal, yang thayyib, yang baik, yang itu diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Jumat pekan yang ketiga di bulan Syafar. Insyaallah ya, cepat sekali ya teman-teman ya. Jumat ke Jumat berikutnya tak terasa. Dan ternyata Jumat itu hari kelahiran saya loh. Jadi kalau hari kelahiran itu kan Rasulullah itu yang diingatkan hari kelahirannya gitu ya. Kenapa Rasulullah itu puasa hari Senin itu kan malah ditanya, salah satu alasannya karena hari Senin itu Rasulullah dilahirkan seperti itu. Dan saya tadi juga baru ingat, oh iya ya, saya kan lahirnya hari Jumat. Jadi semoga ya oleh Allah saya diberikan kesejahteraan di hari di mana saya dilahirkan, di mana nanti saya diwafatkan, dan di mana nanti saya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian pula dengan teman-teman semuanya ya. Jadi semakin lama kita hidup, maksudnya semakin banyak kan usia kita dalam hidup ini kayak gitu ya. Tentunya yang memang yang kita ingat itu apa ya? Ya, kita mohon kepada Allah kebaikan demi kebaikan seperti itu di dalam setiap harinya seperti itu. Dan semoga teman-teman semuanya, khususnya ada di grup ini, semoga oleh Allah selalu diberikan kebaikan dimanapun berada. Mbak Rona yang jauh sekali di Lumajang sana, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Terus kemudian Mbak Hidayah, terus kemudian di Ratna, ya, terus kemudian yang dekat-dekat itu tetangga-tetangga, di Mirna, Mbak Iwin. Kemudian Lia, ya dia udah pulang atau belum sekolah ini. Semoga semuanya lancar ya, dan juga adik-adik semuanya. Semoga semuanya oleh Allah diberikan kebaikan selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman rahimakumullah, tak terasa kita sudah sampai pada poin yang ke-33 sama 34 hari ini yang akan kita bahas kayak gitu. Poin 33 itu apa? Mengambil upah atau hadiah ya setelah menolong kayak gitu. Kemudian yang poin ke-34 adalah tidak memenuhi hak pekerja kayak gitu. Nah teman-teman, kita bahas satu-satu ya. Poin yang ke-33 yaitu mengambil upah atau hadiah setelah menolong kayak gitu. Teman-teman semuanya ya, kalau kita cek dalam Al-Quran kayak gitu ya, kita itu kan manusia. Nah kalau teman-teman baca di Al-Quran itu kadang-kadang manusia itu tidak disebut dengan anas saja, tidak. Anas kadang-kadang disebut juga dengan kata bashar, kayak kadang juga dipanggil dengan kata Bani Adam kayak gitu. Jadi dan juga al-ins, wa ma khalaqatul jinna wal ins, itu kan juga artinya manusia gitu ya. Jadi di dalam Al-Qur'an itu ada beberapa penyebutan manusia kayak gitu. Nah, kita sebagai manusia itu kan oleh Allah dikaruniai kemanusiaan ya. Ya kan teman-teman ya, kita kan oleh Allah dikaruniai pemikiran, bisa berpikir kayak gitu, dan juga kita memiliki qalbun atau kan nanti bisa menghasilkan perasaan salah satunya ya. Selain juga hati itu bisa jadi tempat untuk berpikir seperti itu ya. Jadi dikasih perasaan itu kadang-kadang kan kita merasa melihat orang lain itu ketika kesusahan kita kasihan kayak gitu. Ketika dia misalkan kesulitan melakukan sesuatu kayak gitu, kita juga pengen membantu kayak gitu. Nah, Islam itu sebagai agama yang sesuai dengan fitrahnya manusia ya, itu oleh Allah telah dikasih sarana kayak gitu, biar kemudian
perasaan manusia yang ingin menolong, membantu, ya kemanusiaannya manusia tadi itu bisa terfasilitasi, bisa terrealisasi. Nah, itu oleh Allah kita tuh sudah difasilitasi. Akhirnya fasilitas ini nanti menjadi apa? Menjadi seruan dari Allah kayak gitu ya, menjadi sebuah perintah dari Allah untuk kita melakukan aktivitas tolong menolong kayak gitu. Di mana itu seruannya Allah yang memerintahkan kita untuk tolong menolong, yaitu teman-teman bisa buka nih dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2 kayak gitu. Nanti di situ Allah berfirman ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan, albirri ya kebaikan, wa taqwa dan juga ketakwaan kayak gitu. Nah, apa itu albir kayak gitu ya? Albir atau kebaikan itu adalah segala sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Jadi ini perintahnya Allah, wa ta'awanu 'alal birri, dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan, wa taqwa dan juga ketakwaan. Itu adalah salah satu bentuk ibadah ghairu mahdhuf kayak gitu. Ketika itu termasuk ibadah, termasuk perintahnya dari Allah, maka kemudian di sini tolong menolong tadi itu ya, itu dilakukan karena melaksanakan perintahnya Allah ini tadi ya dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2 kayak gitu. Maka kemudian pelaksanaannya itu juga diniatkan karena Allah kayak gitu, yaitu melaksanakan perintahnya Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 tadi itu kayak gitu. Sehingga balasannya apa nanti? Berarti ya balasannya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Nah, tadi kan dikatakan albir kayak gitu ya, albir atau kebaikan yang diridhoi oleh Allah. Nah, ini nanti apa aja sih contohnya albir kebaikan itu kayak gitu ya, itu nanti bisa diperjelas dalam hadis. Salah satunya nanti dalam hadis Arba'in yang nomor urut ke-36 itu dikasih contoh beberapa albir kebaikan yang bisa kemudian manusia lakukan kayak gitu ya dengan sesamanya kayak gitu. Jadi diriwayatkan oleh Abu Hurairah ya, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang melepaskan satu kesusahan orang mukmin di dunia, maka Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan orang yang mendapatkan kesulitan, niscaya Allah akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib saudaranya, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selagi hambanya menolong saudaranya, dan seterusnya. Jadi ini hadisnya panjang, itu tadi cuma saya kutip sampai di situ yang masih berkaitan dengan penjelasan albir kayak gitu. Hadis tadi adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim. Nanti yang punya hadis Arba'in bisa dibuka ya, nomornya 36 kayak gitu. Jadi salah satu bentuk albir kebaikan tadi itu apa? Tadi itu melepaskan kesusahan dan kesulitan yang dihadapi oleh manusia yang lainnya. Kesusahan itu misalkan ada tetangga kita yang baru wafat, mungkin salah satu keluarganya itu kan pasti susah ya, maksudnya dalam waktu beberapa waktu itu kan kesedih kayak gitu ya, karena ditinggal oleh salah satu keluarganya. Maka kita oleh Allah juga sudah dikasih saran, nah apa, diperintahkan untuk bertakziah kayak gitu. Makanya kemudian kita takziah, yaitu menghibur apa, memberikan nasihat kayak gitu ya, biar kemudian orang yang ditinggal wafat keluarganya tadi tidak berlarut-larut dalam kesedihan kayak itu. Atau menghilangkan kesulitan, itu juga termasuk kebaikan ya. Misalkan tetangga kita ada yang kesulitan mau beli sesuatu kayak gitu ya, terus kemudian nggak ada uang kayak gitu, terus kemudian dia hutang kayak gitu. Ketika kita lapang, kita juga mau membantu kayak gitu ya, kita hutangin dia kayak gitu sesuai dengan apa yang kita rela kayak gitu untuk melakukannya. Jadi itu diantara contoh-contoh albir kayak gitu, kebaikan kayak gitu. Terus kemudian tadi perintahnya Allah yang kedua apa? Wa ta'awanu 'alal birri, yang kedua adalah wat taqwa, dan takwa ketaatan. Nah, tadi teman-teman, saya tadi sudah WhatsApp di grup ya. Silahkan teman-teman untuk kemudian berbagi, share konten-konten Islami yang itu bermanfaat. Nah, itu termasuk ta'awun dalam takwa kayak gitu. Nanti teman-teman yang baca, yang kemudian melihat videonya kayak gitu ya,
yang melihat kayak gitu kan, terus kemudian itu dalam mengajak kepada kebaikan, mengingat Allah dan Rasulnya, maka nanti oleh Allah akan dikasih balasan pahala sebanding dengan apa yang dilakukan oleh orang tersebut kayak gitu. Nah, menggiurkan kan kayak gitu. Jadi teman-teman silahkan kita ta'awun dalam takwa, itu salah satu contohnya begitu kayak gitu ya. Jadi itu. Nah, kemudian dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2 tadi itu masih ada kelanjutannya. Tadi itu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ya. Lanjutannya apa? Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan janganlah ta'awanu, kalian saling tolong menolong 'alal itsmi ya, pada perbuatan itsmi itu apa? Dosa, wal 'udwan, dan permusuhan kayak gitu. Jadi permusuhan sama dosa nggak boleh saling tolong menolong. Misalkan sepakatan nih sama temennya kayak gitu untuk kemudian menjahili temennya kayak gitu ya, bersepakat kayak gitu ya dalam dosa, itu nggak boleh, oleh Allah dilarang kayak gitu. Maka di sini kita bisa simpulkan bahwasanya ada dua jenis tolong menolong. Jenis yang pertama tolong menolong yang diperintahkan oleh Allah, yang di situ oleh Allah akan memberikan balasan pahala kayak gitu ya atas orang yang menolong tadi itu. Terus kemudian yang kedua tolong menolong yang tidak diperbolehkan oleh Allah, yaitu dalam hal dosa dan permusuhan kayak gitu ya. Jadi konsep Islam terkait dengan tolong menolong ini Masya Allah ya, jadi memfasilitasi naluri kemanusiaan yang ada dalam diri manusia, perasaannya manusia untuk membantu kayak gitu ya. Ketika dia merealisasikannya itu oleh Allah dikasih pahala kayak gitu ya. Nanti teman-teman bisa buka Quran surat Al-An'am ayat 160. Di situ Allah berfirman, "Anja abil hasanati falahu asru amsalihah," kayak gitu. Ya, siapa yang dia itu berbuat kebaikan kayak gitu ya, bagi dia itu kebaikan 10 kali lipat kayak gitu loh. Jadi Allah sudah menyediakan pahala bagi orang-orang yang berbuat kebaikan tadi itu kayak gitu. Jadi Masya Allah ya, jadi sangat mudah sebenarnya ya untuk mendapatkan pahala seperti itu ya. Melalui media sosial, ta'awun dalam hal ketaatan, berbagi-bagi konten-konten Islami itu sudah termasuk ta'awun kayak gitu. Nanti dalam bermuamalah sama manusia kita juga bisa kayak gitu. Nah, kemudian teman-teman yang termasuk di sini yang kemudian akan menjadi keluar dari konsep dasar ta'awun dalam Islam tadi itu, tolong menolong dalam Islam itu apa? Ketika tadi kan tolong menolong itu harus niatannya karena Allah kayak gitu ya. Sebagaimana perintahnya Allah, yaitu untuk melaksanakan perintahnya Allah, mengharapkan pahala dari Allah. Maka kemudian ketika tolong menolong tadi itu ya keluar dari konsep dasar lillah karena Allah tadi itu, maka akan ketemu dengan hadisnya Rasulullah tadi. Rasulullah, di mana hadisnya Rasulullah sebagaimana yang ada dalam slide itu ya. Belum saya bacakan tadi, udah saya bilang tadi ya, maaf ya. Jadi Rasulullah SAW itu dalam sebuah hadis itu bersabda, man syafa'a, siapa yang syafa'a itu apa? Minta tolong kayak gitu, li ahadin, kepada seseorang, syafa'atan, suatu pertolongan kayak gitu, fa'ahda, kemudian orang yang minta tolong itu memberikan lahu baginya itu hadiatan, suatu hadiah, faqabilaha ya. Kemudian orang yang menolong tadi itu menerimanya, menerima hadiah tadi maksudnya, faqad, maka sungguh ata, telah mendatangkan baban ya, pintu adiman ya, yang sangat besar, min abwabin, dari pintu-pintu riba kayak gitu. Jadi ketika tadi itu kita kan kadang-kadang kalau minta tolong orang kemudian ditolong oleh orang itu memang kadang-kadang apa ya, pengen balas gitu ya. Balasannya itu sebenarnya sudah dijelaskan oleh hadisnya Rasulullah kayak gitu ya. Jadi dalam sebuah hadis itu Rasulullah itu bersabda, ketika kita itu, ini saya tidak menukil secara sempurna bunyi hadisnya ya, secara makna aja kayak gitu ya, bahwasanya siapa yang dia itu diberi kebaikan oleh saudaranya, maka kalau dia nggak bisa
disuruh membalas sebanding seperti itu, maka kita diperintahkan untuk mengucapkan jazakumullahu khairan atau jazakallahu khairan, jazakunallahu khairan. Jadi itu tergantung siapa lawan bicara kita, siapa orang yang menolong kita, laki-laki atau perempuan, banyak atau sedikit. Nanti kalau dalam bahasa Arab itu kan memang kalau misalkan satu orang perempuan kayak gitu ya, jazakillahu khairan. Nanti kalau satu laki-laki, jazakallahu khairan, seperti itu. Jadi itu sudah cukup untuk menjadi ucapan terima kasih atas pertolongan orang kayak gitu. Nah, suatu saat memang orang yang menolong itu pernah diuji ya gitu ya. Diuji dengan apa? Dikasih hadiah tadi itu oleh orang yang kita tolong seperti itu. Nah, itu bagaimana? Ternyata hadis Rasulullah itu menyebutkan ya, ketika seseorang itu minta tolong, kemudian orang yang ditolong tadi itu memberi suatu pertolongan, kemudian orang yang menolong tadi itu menerima hadiah dari orang yang ditolong tadi itu termasuk membuka pintu-pintu riba kayak gitu. Jadi teman-teman masih ingat ya bahasan tentang riba ya, bahwasanya orang yang memakan riba dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275 itu kan dijelaskan nanti di akhir di yaumul hisab, dibangkitkan dari kuburnya itu dalam kondisi seperti orang gila yang kerasukan setan itu ya. Itu sangat besarnya, sangat buruknya kondisi orang-orang yang memakan riba. Terus kemudian kan hukumnya memakan riba itu adalah haram. Nah, menerima hadiah dari orang yang kita tolong yaitu termasuk membuka pintu-pintu riba seperti itu. Nah, sarana-sarana untuk tadi kan riba haram ya, maka kemudian sarana-sarana yang menuju kepada keharaman itu bisa menjadi haram kayak gitu. Makanya kemudian dalam bukunya Syekh Muhammad Sholeh Al-Munajjid kayak gitu ya, itu disebutkan bahwasanya menerima hadiah yang tadi itu dengan menggunakan hadis Rasulullah riwayat Ahmad tadi itu, maka kemudian disebutkan dalam bukunya beliau ya, itu pendapat yang terkuat itu adalah mengharamkannya kayak gitu. Termasuk itu menerima hadiah di depan, misalkan saya mau menolong kalau kamu kasih hadiah aku, ataupun kemudian menerima hadiah setelah menolong, itu pun dalam bukunya Syekh Muhammad Sholeh Al-Munajjid itu dikatakan bahwasanya pendapat yang terkuat itu adalah mengharamkannya seperti itu. Jadi tolong menolong dalam Islam itu harus lillah, mengharapkan ridhonya Allah, mengharapkan pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin untuk memperjelas teman-teman ya, saya kasih contoh aja nih kayak gitu ya. Bahwasanya ada sebuah kisah yang saya baca, ini kisahnya dari 40 kisah pengantar tidur ya. Saya punya buku itu kayak gitu ya. Jadi di situ itu ada dikisahkan bahwasanya ada seorang soleh yang dia itu hidup tinggal di Mekah untuk beberapa waktu kayak gitu. Nah, kemudian dia itu rambutnya itu kian hari kian panjang kayak gitu. Nah, dia itu mau mencukur rambut itu aja nggak punya uang untuk mengupai orang yang mencukur. Kalau menyukur rambut, misalkan buka salon atau kemudian buka tempat cukur rambut, itu kan namanya membuka pekerjaan ya. Maka orang yang mencukur di situ, yang dicukur itu harus yang mencukur boleh mengambil upah dari situ. Itu namanya nanti akad kerja, akad ijarah kayak gitu. Itu boleh. Nah, si orang yang tinggal di Makkah tadi itu akhirnya mendatangi tukang cukur. Kemudian dia berkata begini kepada tukang cukur, "Maukah kamu mencukur rambutku karena Allah?" kayak gitu. Maksudnya itu menolongku menyukurkan rambutku karena Allah. Artinya apa? Tidak minta balasan apa-apa kayak gitu. Terus kemudian si tukang cukur itu menjawab, "Oh iya, mau," kayak gitulah, mau mencukurkan gitu. Kemudian setelah antrian orang yang antri sudah selesai, kemudian si orang yang minta tolong tadi itu dicukur rambutnya itu. Setelah dicukur rambutnya itu si tukang cukur itu menambah kebaikan dia apa? Dia itu malah mengambil sekantong uang dikasihkan kepada si orang yang dicukur tadi itu gitu. Dia berkata, "Terimalah ini," kayak gitu, "untuk mencukupi kebutuhanmu," kayak gitu. Akhirnya orang yang dicukur rambutnya tadi itu menerima sekantong uang kayak gitu. Dalam hati dia ingin membalas. Nanti suatu hari nanti akan dibalas ketika dia sudah punya uang kayak gitu.
Nah, kemudian dia itu masuk ke Masjidil Haram kayak gitu. Ketika masuk ke Masjidil Haram, dia menemui saudara-saudaranya. Kemudian saudaranya bilang bahwasanya uang kiriman dia sudah datang ya, sebanyak 300 dirham. Wah, kayak gitu ya. Terus kemudian si orang tadi itu mengasihkan uang kiriman tadi itu kepada si tukang cukur kayak gitu ya. Kemudian si tukang cukur itu langsung berekspresi apa ya, dia itu nggak mau menerima ya. Apakah kamu nggak malu, kamu tadi mengatakan suruh aku mencukur rambutmu karena Allah, dan sekarang kamu datang dengan membawa uang ini kayak gitu loh. Akhirnya si tukang cukur tadi itu menolak pemberiannya, dan ya akhirnya si orang yang dicukur tadi itu pulang kayak gitu loh. Jadi contohnya begitu teman-teman ya. Jadi gimana kalau kita mengalami kondisi seperti itu ya, ya gitu ya, karena memang kadang-kadang menerima hadiah itu bisa akhirnya ya tadi itu akhirnya itu bisa menghilangkan keikhlasan kita untuk mengharapkan pahala dari Allah itu jadi tergeser karena kita menerima upah tadi itu. Makanya kemudian di dalam hadisnya Rasulullah tadi itu disebutkan membuka pintu-pintu riba seperti itu. Sedangkan riba itu haram, membuka pintu-pintu riba itu termasuk sarana-sarana yang menuju keharaman kayak gitu. Maka kemudian dalam kitabnya Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid itu dikatakan bahwasanya pendapat yang terkuat adalah mengharamkan untuk menerima hadiah yang seperti itu. Nah, lalu bagaimana teman-teman ya kalau kita ditolong oleh orang, kalau kita sudah tahu hukum seperti ini ya, maka kemudian kita mengamalkan aja tadi, mengucapkan jazakumullah khairan, berterima kasih, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan yang lebih banyak, lebih baik seperti itu. Atau kemudian suatu hari nanti kayak gitu ya, kita saling memberi hadiah dalam konteks yang lain seperti itu, sehingga kita menolong orang yang menolong kita tadi itu supaya dia bisa memurnikan niatannya dan dia mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala kayak gitu ya. Jadi gitu caranya, di dalam waktu aja kayak gitu ya, supaya kemudian sama-sama terjaga niatannya dalam ta'awun tadi itu. Nah, itu teman-teman untuk bahasan poin yang ke-33 kayak gitu. Nah, sekarang kita lanjutkan ke poin 34, meskipun waktunya sudah jam 13.53 ya, kurang 7 menit, kita lanjutkan ya teman-teman ya, biar kemudian saya tidak udah mengganti slide-slide-nya gitu ya. Jadi yang poin ke-34 itu tidak memenuhi hak pekerja kayak gitu. Jadi terkait dengan hak pekerja, dalam Islam itu boleh teman-teman kita itu mengkontrak tenaga orang untuk mengerjakan suatu pekerjaan, terus kemudian kita menggaji dia. Jadi itu namanya akad ijaroh kayak gitu ya. Jadi diperbolehkan ya mengkontrak, mempekerjakan orang, bekerja pada orang, itu hal yang diperbolehkan. Bahkan kan bekerja itu termasuk jalan halal untuk mendapatkan harta. Cuma kemudian pekerjaannya itu juga harus yang halal seperti itu ya. Kalau teman-teman buka dalam Al-Quran, kisah mengontrak tenaga orang untuk bekerja itu adalah kisahnya Nabi Musa. Nah, teman-teman bisa buka nanti kisahnya Nabi Musa itu yang berawal dari melarikan diri dari Mesir karena meninju seorang Bani Israel, meninju orang Firaun ya, kelompoknya Firaun seperti sampai mati. Jadi kuat ya. Dalam Al-Quran cuma disebutkan bahwa ditinju oleh Nabi Musa, kemudian orang dari kalangan Firaun tadi itu meninggal. Berarti kan Nabi Musa ini kuat sekali ya itu ya. Terus kemudian dia kan melarikan diri sampailah dia ke kota Madian kayak gitu ya. Sampai di kota Madian itu kan kemudian dia ketemu sekelompok orang yang dia memberikan air kepada ternak-ternaknya. Kemudian melihat dua wanita yang kemudian dia kok nggak segera memberi air. Ternyata dia kan nggak bisa kalau sebelum orang-orang laki-laki itu pada pergi gitu. Kemudian kan dibantu oleh Nabi Musa. Nah, setelah kejadian itu kan Nabi Musa ini dipertemukan diminta kayak gitu ya, diminta untuk menemui orang tuanya dua wanita tadi itu. Terus kemudian itu
Syekh Madian, yaitu disebutkan dalam Al-Quran begitu. Itu kalau saya buka dalam tafsir Ibnu Katsir, itu Syekh Madian itu disebutkan dia adalah Nabi Syuaib. Ada juga yang menyebutkan dia adalah keponakannya Nabi Syuaib. Ada juga yang menyebutkan dia itu adalah orang beriman atau orang soleh di masanya Nabi Syuaib, seperti itu ya. Bahwa alam mana yang benar ya, saya sebutkan semuanya. Nah, terus kemudian kan itu Syekh Madian itu menyampaikan itu kepada Nabi Musa, ya, bahwasanya beliau itu bermaksud untuk menikahkan Nabi Musa dengan salah satu putrinya, dengan ketentuan Nabi Musa itu bekerja kepada beliau selama 8 tahun atau kemudian digenapkan 10 tahun kayak gitu. Terus kemudian Nabi Musa memilih untuk digenapkan itu 10 tahun. Jadi itu akad kerja kayak gitu ya. Akad kerja antara Nabi Musa sama Syekh Madian tadi itu kayak gitu ya. Jadi itu contoh dalam Al-Quran ya terkait dengan kerja. Jadi bekerja itu diperbolehkan ya. Yang kemudian yang jelas apa? Yang jelas akadnya. Nanti kan ada pekerja, ada bosnya kayak gitu ya. Ada yang mempekerjakan kayak gitu ya. Nah kalau misalkan teman-teman rahimakumullah itu mau melamar kerja, itu harus jelas akadnya itu apa, kerjanya apa, pekerjaannya itu apa, kemudian waktunya jam berapa sampai jam berapa, gajinya apa kayak gitu. Dan kesepakatan-kesepakatan lainnya itu harus jelas seperti itu ya, sehingga nanti tidak terjadi apa, saling menzalimi seperti itu. Ketika keluar dari akad ya, itu bisa pekerja zalim kepada bosnya atau kepada yang mempekerjakan bisa, atau kemudian bosnya yang kemudian menzalimi karyawannya kayak gitu, tuh nggak diperbolehkan ya. Nah kalau misalkan bekerja seperti itu ya, yang contoh meminta pekerjaan itu juga ada. Maksudnya itu contohnya dalam pada kisah Nabi Yusuf kayak gitu ya. Teman-teman bisa buka dalam Quran surah Yusuf itu ayat 55, itu kan Nabi Yusuf minta pekerjaan sebagai bendaharawan di Mesir seperti itu. Kenapa? Karena beliau itu sebagai seorang yang hafidun alimun ya, orang-orang yang bisa amanah dan juga berpengetahuan seperti itu ya. Jadi itu apa ya, salah satu kriteria orang yang bekerja, atau kalau misalkan kita merekrut orang bekerja itu dia harus berpengetahuan sekaligus amanah seperti itu. Jadi amanah itu bagian dari kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang pekerja kayak gitu. Nah ketika ada bos yang kemudian menzalimi atau kemudian ada pihak yang mempekerjakan tadi itu ya mendolimi pekerjanya kayak gitu dengan tidak memberi haknya, apakah itu tidak memberi gajinya ataukah kemudian menguranginya kayak gitu ya, itu termasuk hal yang diharamkan. Mana itu dalilnya? Dalilnya sebagaimana hadis Rasulullah dalam saat itu. Nah ini mohon maaf teman-teman ya, saya tidak kasih harokat. Memang saya sampai sekarang tuh kalau pakai HP belum tahu di mana cara ngasih harokat. Keyboard di HP itu untuk harokat mana belum tahu kayak itu. Jadi ini nggak saya kasih harokat lagi gitu. Jadi Rasulullah itu bersabda, ini kalau Allah Ta'ala itu berarti hadis ini hadis qudsi ya teman-teman rahimakumullah. Hadis qudsi itu apa? Yaitu hadis yang itu yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, disabdakan oleh Rasulullah SAW, tapi mengambil firmannya Allah Subhanahu wa taala, mengutip firmannya Allah Subhanahu wa taala, dan ini bukan termasuk ayat Al-Qur'an seperti itu. Makanya kemudian disebut dengan hadis qudsi ya. Kalau Allah Ta'ala, jadi Allah itu berfirman, salah satu ya, ada 3 golongan ana yang aku, maksudnya Allah, khasmuhum menjadi musuhnya mereka yaumal kiamati di hari kiamat. Ini kan ada salah satu, ada 3 ya teman-teman. Ini yang saya tuliskan warojulun itu adalah yang nomor 3 ya. Yang 1, 2 tidak saya tuliskan karena kalau saya tuliskan nggak cukup tempatnya di slide itu. Makanya saya ambil aja yang berkaitan dengan tidak memenuhi hak pekerja tadi itu. Warajulun, dan seseorang laki-laki ya, istajaro yang dia itu mengontrak ajiron pekerja, fastaufa, kemudian si pekerja tadi itu telah menyempurnakan minhu darinya itu pekerjaannya, walam, dan tidaklah yu'tihi ya, si orang yang mempekerjakan tadi itu tidak memberikan ajrohu, upahnya kayak gitu. Jadi itu termasuk orang-orang yang nanti oleh Allah akan
dijadikan sebagai musuhnya Allah pada hari kiamat kayak gitu. Jadi itu menunjukkan keharamannya kayak gitu ya. Keharamannya bentuk kedoliman yang telah dia lakukan kepada pekerja tadi itu. Kenapa? Karena dia tidak memberikan upahnya kepada pekerja tadi itu. Nanti ya para orang-orang yang memiliki karyawan, apakah itu misalkan kepala keluarga, kemudian punya pembantu, atau kemudian punya perusahaan, manajernya atau pemilik perusahaannya, atau para bos-bos itu, ataupun misalkan pegawai negaranya seperti itu ya, dia tidak memberikan upah kepada pekerjanya, maka nanti mereka itu akan menjadi musuhnya Allah di hari kiamat seperti itu. Insya Allah ya, berarti memang benar ya, orang-orang yang zalim seperti itu akan menjadi musuhnya Allah seperti itu ya, hingga kemudian dia menyelesaikan urusan dia dengan sesama manusia seperti itu ya. Ya itu teman-teman, pas jam 2 lebih 1 menit ya, udah lewat berarti ya. Saya cukupkan untuk bahasan terkait dengan tidak memenuhi hak pekerja. Nanti teman-teman bisa mengkajinya di tempat yang lain ya, untuk kemudian memperdalam 2 pembahasan kita hari ini seperti itu. Dan akhirnya mari kita akhiri forum kajian online pasca Ramadan hari ini dengan baca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah semata, dan apabila dari apa yang saya sampaikan ada salah dan kurangnya, itu semata-mata kelemahan saya pribadi, mohon dimaafkan ya. Akhirnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.